Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepadamu saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita sudah tiba di minggu ke-15 setelah Trinitatis. Nas khotbah firman Tuhan kepada kita di minggu ini saudara-saudaraku tertulis dalam kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Ayat 34 itu yang akan saya bacakan kepada kita. Dikatakan di sana saudaraku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian saudara-saudaraku. Lembaga Alkitab Indonesia, saudara-saudara, membuat judul dari nas khotbah ini dengan rumusan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kalau di almanak gereja kita HKBP dibuat rumusan berhikmat dalam Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, barangkali kita sudah pernah mendengar istilah sang kuli. Sang kuli ini adalah merupakan singkatan sangkal diri, pikul salib, dan ikut Kristus. Inilah saudara-saudaraku yang menjadi esensi, substansi dari iman setiap orang percaya. Tentu kita berpikir apa yang dimaksud dengan sangkal diri. Sangkal diri itu saudara-saudaraku melakukan sesuatu untuk dan demi orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kerelaan diri untuk mau berkorban. Berkorban, mengorbankan ego kita, mengorbankan keinginan kita, mengorbankan kehendak kita demi orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia. Dia berkorban demi saya, demi saudara, dan demi kita semua. Pengorbanan itu yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara, dia menderita. Dia sampai disesah dan disalibkan. Sesungguhnya manusialah yang harus menerimanya karena manusia berdosa. Tetapi apa saudara-saudaraku? Demi orang lain, demi manusia, Yesus datang. Dia berkorban, menyangkal dirinya sebagai putra Allah. Apa yang ada di dalam dirinya, kemuliaan, ditinggalkan. Demi apa? Demi manusia itu sendiri. Itu yang saya katakan saudara-saudaraku, kerelaan hati untuk mau menyangkal diri. Yang kedua saudara-saudaraku apa? Kalau dikatakan di situ adalah pikul salib. Pikul salib itu di dalamnya terkandung sebuah tanggung jawab. Dalam arti bahwa ada kesadaran diri mau menanggung segala akibat yang ditimbulkan karena kesetiaan beriman kepada Tuhan. Bukankah Kristus Yesus menunjukkan itu kepada Sang Bapa Allah? Dia mau memikul salib. Salib yang seharusnya kepada manusia. Sekarang melalui Yesus Kristus, Dia pikul itu. Demi apa? Demi keselamatan. Kita tahu bagaimana penderitaan memikul salib. Jalan salib yang dijalani oleh Yesus itu adalah sebuah pergumulan yang sangat berat, bukan sesuatu yang mudah. Bahkan Dia mau kehilangan nyawa demi memikul salib sebagai konsekuensi logis dari kepatuhannya kepada Sang Bapa. Di sanalah kita katakan pikul salib itu di dalamnya ada kesetiaan yang sungguh kepada Sang Bapa.
Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, dikatakan ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus. Kalau dikatakan ikut berarti berkata iya. Menuruti segala kehendak Yesus. Menuruti kehendak. Menuruti perintah. Menuruti firman Tuhan. Itulah yang dikatakan ikut. Tidak ada persyarat yang lain. Adalah kerelaan hati dan kesadaran diri yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, untuk mau menjejeri langkah Yesus. Yesus berada di depan, kita berada di belakang. Dan apa yang menjadi jejak Kristus itu yang kita jejeri. Itu yang kita ikut. Oleh karena itu berkata iya terhadap apa yang menjadi perintah Yesus. Itulah yang kita katakan ikut Yesus, saudara-saudaraku. Begitu indahnya firman Tuhan ini sebagai bukti dari kualitas iman kita di tengah-tengah kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi muatan pesan firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku, apa? Kalau dikatakan seseorang mau menyangkal diri, sebenarnya di dalamnya yang mau dikatakan adalah penyerahan diri yang sungguh. Jadi setiap orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, itu berarti dia tidak lagi memenangkan egonya. Dia tidak lagi memenangkan apa yang menjadi pikiran dan kekuatannya, tetapi menempatkan pikirannya, tenaganya, kekuatannya untuk menjadi kemuliaan bagi Allah, bukan untuk diri sendiri. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita ini, tentu kita tergoda untuk memenangkan kehendak kita dan demi untuk diri kita sendiri. Sebenarnya pengajaran iman sesungguhnya bukan itu yang harus kita perankan. Tetapi yang kita perankan adalah kalau saya orang yang percaya, orang yang beriman, dan mengatakan bahwa saya menyangkal diri, itu berarti apa yang ada bagi saya, apa yang saya miliki, itu akan saya relakan demi keselamatan orang lain. Demi supaya orang lain menerima kehidupan itu, saudaraku. Di saat kita menghadapi banyak pergumulan, saat ini tentu itu menjadi peran yang memberikan kita damai surgawi. Memberikan kita sukacita. Bumi ini akan bersukacita ketika setiap orang berperan dan mau rela menyangkal dirinya demi iman percayanya kepada Tuhan. Mari saudaraku, di sanalah kita hidup sekarang. Kalau dikatakan saudaraku, mari pikul salib, tanggung jawab. Persoalan tanggung jawab, semua orang Kristen berada dalam sebuah tanggung jawab. Dan ingatlah ini, saudara-saudaraku, nilai seseorang itu dilihat dari keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai kehidupan, dan selalu hidup berkarya, dan karyanya adalah untuk kehidupan. Itulah nilai kita, saudara-saudaraku. Di dalamnya adalah penyangkalan diri, dan di dalamnya adalah pikul salib. Artinya apa, saudara-saudaraku? Pikul salib itu bukan, saudara-saudaraku, hidup selalu berada di dalam kesenangan. Hidup di dalam situasi yang menyenangkan, atau jalan kita menjadi jalan yang tetap lurus, atau jalan yang begitu luas. Tidak, saudara-saudaraku. Ternyata penyangkalan diri dan pemikul salib itu, saudara-saudaraku, di dalamnya adalah kemauan mengikuti apapun penderitaan yang kita alami. Menjadi orang Kristen itu bukan menjadi Kristen yang senang, bukan Kristen yang nyaman, saudara-saudaraku. Justru ada konsekuensi yang harus kita sampaikan, yang harus kita tunjukkan. Konsekuensi iman itu adalah kos, harga yang harus kita bayarkan. Yaitu kosnya adalah mari pikul salib. Barangkali dalam kehidupan kita setiap hari ada banyak salib yang kita pikul sekarang. Jadi katakanlah pikul salib itu penderitaan, pergumulan, berbagai macam situasi. Mungkin itu adalah keletihan, mungkin itu adalah keluh kesah, mungkin itu adalah kesulitan, persoalan, dan mungkin itu adalah berbagai dinamika kehidupan. Semua kita menghadapinya. Tetapi melalui firman ini, saudara-saudaraku, dikatakan mari, saudaraku, pikulah salibmu. Artinya kita bertanggung jawab. Kalau ini menjadi konsekuensi dari iman percaya saya kepada Tuhan, saya akan melakukan itu, saudaraku. Saya akan menghadapinya dan saya akan memenangkan. Karena saya percaya ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menyertai aku. Ada Tuhan yang selalu membimbing aku. Ada Tuhan yang selalu memberikan saya kemenangan. Itulah tanggung jawab sebagai orang yang mau memikul salib itu. Kita semua adalah orang-orang yang memikul salib. Dan terkadang salib. Dan itulah sesungguhnya salib yang menjadi jalan keselamatan kita, saudara-saudaraku. Pilihan untuk hidup senang-senang
Bukan itu orang yang beriman. Tetapi pilihan untuk mau tekun dan terus tekun menjalani kehidupan dengan berbagai warna dinamika kehidupan, tetapi di sana kita menunjukkan iman dan memenangkan iman kita. Itulah orang yang memikul salib, saudara. Kalau dikatakan mengikut Kristus, mengikut Kristus itu, saudaraku, kita katakan itu dalam bahasa yang lain adalah ketaatan. Jadi semua orang yang percaya itu menunjukkan satu bukti ketaatan dia, taat, patuh, kepatuhannya. Sama seperti Abraham, saudaraku, dia patuh terhadap dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kepatuhannya, ketaatannya, dia berjalan dan selalu dia terobsesi dengan apa yang menjadi suara Tuhan di dalam kehidupan, dan itu yang diikuti, maka kemenangan dan berkat Tuhan ada di dalam kehidupannya. Itu ketaatan. Jadi ketaatan itu selalu mendatangkan berkat bagi kita. Siapa yang beroleh dan melakukan ketaatan di dalam kehidupannya, saudara-saudaraku, yakinlah pasti berkat Tuhan akan menunggu di dalam kehidupan kita. Pasti akan berkat Tuhan itu akan melimpah di dalam kehidupan kita. Taat dalam beriman kepada Tuhan adalah kunci dari hidup bahagia, kunci dari kehidupan sukacita di tengah-tengah kehidupan, kunci dari kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, mari, seberat apapun sekarang, apa penderitaan, apa persoalan, apa kesulitan yang kita hadapi, tapi kalau kita tunjukkan sikap taat dalam arti mau mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, di sanalah kita akan memperoleh damai sejahtera, akan memperoleh berkat Tuhan yang melimpah. Saudara-saudaraku, mari ikutlah Tuhan, mau menyangkal diri, dan pikulah salibmu di tengah-tengah kehidupan ini. Kemenangan akan menjadi milik kita bersama. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dan terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga yang telah menyapa kami melalui firman kehidupan. Tuhan menyapa kami supaya kami senantiasa membangun iman percaya kami kepada Tuhan dalam sikap mau menyangkal diri, memikul salib dan ikut Tuhan. Terkadang kami lemah, kami tidak kuat untuk memenangkan iman kami ketika menghadapi berbagai macam kesulitan, persoalan. Tetapi kami memohon, ya Allah, Engkaulah Allah kami yang memampukan kami untuk memenangkan kami dari setiap persoalan, dari setiap penderitaan itu, sehingga iman kami tetap berkualitas di dalam ketaatan, kepatuhan mengikuti Engkau. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini, sertailah mereka, bimbing mereka, supaya iman mereka tetap kuat. Iman mereka tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini dan oleh kenikmatan dunia ini. Tetapi di setiap langkah, di setiap rupa dari warna kehidupan, kami maknai dengan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu dan terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku, saya ucapkan selamat hari Minggu. Mari ikutlah Tuhan dan percayalah kepadanya, kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu.